Halo sahabat BBC, kali ini saya ada di BSD Foresta ya, di daerah Bintaro di Tangerang Selatan. Nah ini kita baru selesai mengerjakan pemasangan kusen pintu jendela UPVC ini di lantai 1 dan lantai 2. Nah kita akan review satu persatu ya. Nah ini saya ada di pintu utama nih. Nah pintu utama ini menggunakan kusen UPVC ya. Jadi modelnya nih setengahnya di sini adalah menggunakan panel ya. Ini panelnya ada triple layer nih. Ada panel ACP di dalamnya panel UPVC dan di duanya juga panel ACP lagi. Total itu ada 19 mili. Jadi hampir 2 cm ketebalannya supaya dia kokoh. Dan ini untuk panel ini tidak ada garis ya. Jadi ini full lembarannya. Nah ini kombinasi di bagiannya itu menggunakan kaca es. Ini kaca es supaya ada privacy. Nah di tengah ini ada palang kusen tiang tengah ya. Nah untuk pintu utama ini menggunakan smart lock ya, seperti ini ya. Jadi smart lock seperti ini nih. Nah ini untuk aksesnya nih, ini ada 3. Pertama adalah untuk fingerprint ya, ini bisa menampung sampai 20 fingerprint. Kedua adalah passcode dan ketiga adalah untuk pakai menggunakan kartu ya. Kartu seperti ini dari pabrikan ini ada 2 ya, 2 kartu. Nah untuk buka tutupnya seperti ini ya, karena ini menggunakan multi point lock ya, jadi kita naikkan ke atas. Nah ini udah mengunci dari atas sampai bawah. Nah kalau untuk di bagian dalam ini bisa langsung dibuka, tapi kalau untuk di bagian luar ini akan harus menggunakan fingerprint, password ataupun juga menggunakan kartu seperti ini. Nah ini di belakang saya nih, ini pintu sliding sudut nih, adu manis. Jadi di bagian tengahnya ketemu adu manis dan pada saat dibuka itu tidak ada tiang. Nah untuk cara bukanya pintu sliding ini saya praktekkan ya. Tapi sebelumnya ini saya lihat dulu bahwa pintu sliding ini full sampai plafon ya. Ini full sampai plafon, ini tingginya 2,7 meter deh. Nah untuk cara buka pintu sliding seperti ini ya, kita tinggal buka anak kuncinya atau putar anak kuncinya dan tuasnya ini diangkat ke atas seperti ini. Nah ini udah bisa kebuka. Nah kita dorong satu daunnya ya. Ini full nih, jadi ini kombinasi dan kaca mati ya di bagian sebelah kirinya. Nah untuk yang pintu sliding besar nih, ini lebarnya 2,5 meter nih. Ini pakai kaca 8 mili supaya kokoh. Nah walaupun lebarnya 2,5 meter, tingginya 2,7 pastinya berat sekali ya. Ini untuk dorongnya sangat ringan sekali ya. Ini saya praktekkan ya. Ini saya pakai jari aja nih. Ini udah bisa ngedorong nih. Nah ini ngedorong sampai full. Nah ini sampai full seperti ini ya. Nah ini fungsinya memang untuk partisi. Jadi di bagian ini rencana adalah ruang tamu ya. Jadi ketika tidak dipakai bisa dibuka, tapi ketika akan difungsikan sebagai ruang tamu ini akan ditutup. Nah di bagian depannya nih, ini ada jendela jungkit kombinasi kaca mati. Jadi di bagian bawahnya kaca mati, di atasnya ini jendela jungkit ya. Ini bukanya seperti ini ya. Jadi ketika dibuka ini 40 derajat bisa dibuka ya, untuk mendapatkan sirkulasi udara. Nah untuk pintu sliding tadi yang sudut itu, ini saya lihatin detailnya ya, bahwa ini ketika ditutup nih seperti ini ya, ini ringan sekali ya. Walaupun Bapak Ibu lihat ini tingginya 2,7, lebar 2,5 meter dan pakai kaca 8 mili pula ya. Nah ketika ditutup ini akan ketemu nih adu manisnya seperti ini ya, mungkin bisa di zoom ya. Nah ini untuk yang pintu sliding yang kecilnya ketemu dengan pintu sliding yang besar. Nah seperti ini ketemu adu manis ya. Dan kita kunci, ini udah bisa kunci. Nah detail-detail yang kita perhatikan ya untuk yang sudut adu manis ini. Pertama dari sisi konstruksi ya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat ini langsung ke plafon ya. Nah memang di balik plafon tuh udah disiapkan oleh pihak kontraktornya besi ya. Jadi besi, jadi ketika kusennya nempel ke plafon, nah di balik plafon itu ada besi, jadi kita akan skrup. Ini fungsinya adalah untuk pengganti struktur beton ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat di bawah ini juga untuk kusen atasnya juga ketemunya juga sama ya, adu manis ya. Seperti ini, manis. Dan bahkan rel bawahnya juga seperti ini ya. Ini sama ya, adu manis juga seperti ini. Ini masih di lantai 1 ya, di bagian teras belakang. Akses keluarnya itu menggunakan pintu sliding 2 daun. Nah ini untuk yang ornamen lebih unik ya, karena biasanya hanya dipotong atau dibelah 2 ya. Nah ini ornamennya lebih besar ya seperti ini.
Karena memang secara lebar daun juga lebih besar nih. Ini totalnya tuh 2,5 meter dibagi 2 jadi sekitar 1,25 meter per daunnya itu. Nah, untuk pintu sliding 2 daun ini bisa dibuka kiri dan kanan ya, seperti ini ya. Nah, ini saya jelasin mengenai elevasi lagi ya. Ini Bapak Ibu lihat nih di sini di belakang saya nih. Ini langsung air hujan masuk sini ya. Jadi udah pasti ada tampias air hujan pada saat hujan. Nah, untuk mencegah supaya pintu sliding tidak bocor, untuk bagian bawahnya yang akan dipasang rel ya, ini dibuat turun seperti ini ya, dibuat turun sekitar 2 cm dan lebar yang diperlukan untuk pintu sliding 2 daun seperti ini butuh yang 12 cm. Tapi untuk turunnya kita butuh 2 cm. Nah, untuk 2 daun ini kita bisa fleksibel ya, bukanya ke kanan, dari kanan ke kiri dan juga dari kiri ke kanan. Saya coba buka satu lagi. Ini seperti ini, jadi bisa akses dari kiri ke kanan atau juga dari kanan ke kiri. Nah, di sebelahnya nih, ini ada jendela swing 3 daun. Ini rencananya ini adalah untuk dapur kering ya, maka perlu sirkulasi yang besar. Kita menggunakan proses seperti ini. Ini menggunakan engsel ya untuk jendela swing seperti ini. Nah, ini kelebihannya menggunakan jendela swing engsel adalah pada saat dibuka, si posisi daun tetap berada di bagian kusen ya, jadi tidak bergeser tapi seperti ini. Dan ini bisa dibuka sampai 180 derajat. Sorry, dibuka 90 derajat ya. Seperti ini. Nah, ini udah seperti ini sirkulasi udaranya sangat baik sekali. Saya tutup. Nah, untuk coba kamera mendekat ya. Untuk detail dari jendela swing ini ya, ini kita juga ada namanya windbreak ya. Nah, fungsi windbreak seperti ini adalah untuk menahan angin. Jadi ketika misalkan dibuka seperti ini setengahnya, itu pada saat ada angin itu tidak akan ngeplek, tapi dia tetap stay. Ataupun juga dibuka lebih lebar juga tetap stay seperti itu. Kedua juga ini juga dari sisi penguncian ya, ini kita menggunakan 3 titik ya. Jadi pada saat dikunci bukan hanya di 1 titik tapi ada 3 titik supaya lebih enak suara. Dan dari sisi ergonomis juga karena ini lumayan ban-bannya tinggi ya, maka untuk handle-nya nih kita tidak kita pasang di tengah di as seperti ini, tapi agak pendekan seperti ini supaya apa? Supaya lebih mudah untuk menjangkau. Nah, untuk penguncian sebelumnya sangat bagus sekali untuk handle ke bawah itu udah. Saya ada di lantai 2 nih di kamar utama ya. Nah, ini karena kamar utama untuk jendelanya ini menggunakan kaca double glass ya. Jadi model jendelanya sendiri jendela jungkit di atasnya dan di bawahnya itu jendela kaca mati untuk safety. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya bahwa ini tinggi 2,7 ya meter dan juga menggunakan kaca double glass. Nah, untuk casement yang kita pakai adalah khusus ya, ini untuk heavy duty. Karena kacanya berat ya. Nah, walaupun kaca berat, nah ini dibuka seperti ini ya. Ini 45 derajat dia jendelanya tidak akan turun, dia tidak akan dan tidak perlu hak angin juga, dia tidak stay di situ ya. Nah, ini coba mendekat ya. Saya jelasin mengenai jendela double glass ya. Nah, ini kita pakai double glass nih. Bagian dalamnya 6 mili, bagian luarnya 7 mili dan di dalamnya ada insulation. Ini hampa udara nih. Hampa udara 7 mili. Jadi totalnya itu 19 mili ya untuk total kacanya seperti ini. Nah, kenapa menggunakan kaca double glass? Bapak Ibu lihat bisa depan ya. Ini memang akses jalan raya utama nih. Jadi perlu yang kedap suara pertama itu, dan kedua juga kelebihannya double glass seperti ini adalah untuk menahan panas ya. Jadi ketika ada panas sinar matahari itu lebih tertahan di bagian yang insulationnya itu. Jadi panasnya itu tidak akan tereduksi ketika masuk ke dalam ruangan. Nah, ini untuk yang bagian depan, sama juga dengan yang bagian belakang ini. Bagian belakangnya juga modelnya sama ya. Untuk yang kaca bagian atasnya jendela jungkit, bagian bawahnya kaca mati. Tapi karena ini udah bagian belakang, ini kita menggunakan single glass saja, seperti itu. Nah, untuk ini kamar mandi ya, ini ada kamar mandi dan di atas ini ada jendela jungkit. Ini juga sama, ini menggunakan kacanya double glass dan clear ya, karena ini di bagian atas. Jadi kalau memang diperlukan akan dibuka ya, dan ini menggunakan kaca double glass karena bagian depan untuk lebih kedap suara ya. Dan untuk bagian wastafel sama ini juga ya, ini menggunakan
kaca es seperti ini. Kalau ini single glass. Dan yang unik adalah di bagian jendela ini nih, jendela jungkit. Ini jendela jungkitnya yang biasanya handle di bawah, ini ada di handle di atasnya seperti ini. Ini cara bukanya seperti ini. Nah, jadi dibalik ya untuk jendela jungkitnya. Di masih di lantai 2 ya, di kamar anak ya. Untuk kamar anak ini model jendelanya kombinasi nih, kaca mati di bagian bawah, kaca mati di bagian atas, dan di tengahnya ini jendela jungkit. Dan ini juga menggunakan kaca double glass ya. Ini bukanya seperti ini ya. Ini bisa dilihat pada saat dibuka dia jendelanya stay di tempat ya, tidak balik. Dan ini juga menggunakan kaca double glass seperti ini. Jadi bagian dalamnya ada kaca, di tengahnya itu ada insulation seperti ini. Ini yang warna silver, ini insulation, ini ruang hampa udara ya. Dan di bagian luarnya masih ada kaca lagi. Jadi double glass. Oke, demikian review dari saya. Terima kasih, salam sahabat UPVC.